Halo, bersama kami lagi di sini, Tokopedia. Coba deh, kamu bayangin. Kamu bangun besok pagi nih, terus pas buka HP, semua berita utama nampilin kalau jam kiamat atau doomsday clock itu baru aja digeser jadi tinggal 89 detik menuju tengah malam. Dan itu bukan sekedar narasi lebay dari media ya. Maksudnya itu hitungan matematis banget dari para ilmuwan yang nunjukin kalau kita tuh beneran lagi berdiri di tepi jurang Perang Dunia Ketiga. Bener banget. Nah, makanya penelusuran mendalam kita kali ini tuh kerasa ya, mendesak banget. Misi kita hari ini, kita mau ngurai benang kusut ini buat kamu yang lagi dengerin. Gimana ceritanya sih dunia di awal tahun 2026 ini bisa tiba-tiba tahu-tahu udah di titik didih gitu? Iya, dan buat ngejawab itu kita udah kumpulin banyak banget sumber krusial kan. Mulai dari laporan Dewan Hubungan Luar Negeri atau CFR, terus ada analisis militer dari RAND Corporation, jurnal geopolitik, sampai ke pernyataan resmi pemerintah. Jadi kita nggak bakal cuma bacain berita sepotong-potong ya. Kita mau ngebedah efek dominonya secara kronologis. Mulai dari gimana aliansi baru terbentuk, runtuhnya mitos supremasi militer, sampai yang paling penting nih, apa dampaknya buat isi dompet dan piring makan kamu di Indonesia. Betul. Kalau kita lihat dari tumpukan data ini, kita tuh jadi punya semacam helikopter view ya. Ada garis merah sebab akibat yang sangat jelas kalau kita mau perhatiin polanya. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih peringatan dulu nih buat pendengar. Di obrolan ini, kita bakal ngebahas manuver dari blok barat kayak AS dan Israel, terus juga dari blok timur atau selatan kayak Rusia, Cina, Iran, Korea Utara. Nah, kita di sini tuh murni netral ya. Benar. Kita cuma ngebedah data dari sumber yang ada, nggak memihak blok manapun. Oke, mari kita mulai deh. Gimana sebenarnya rentetan peristiwa ini bermula sampai kita ada di ujung tanduk di awal 2026 ini? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pemicu awalnya itu sebenarnya invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022. Oh, jadi itu titik awalnya? Iya, itu katalisatornya. Dulu kan banyak yang mikir, ini cuma perang regional aja. Tapi nyatanya sanksi barat yang bertubi-tubi itu justru maksa Rusia buat nyari teman baru kan. Dan lahirlah apa yang disebut analis sebagai poros pergolakan atau axis of upheaval. Poros pergolakan ya? Itu anggotanya Rusia, Cina, Iran, sama Korea Utara kan? Bener banget. Nah, yang bikin ngeri, mereka ini bukan sekedar bikin fakta pertahanan formal ala NATO gitu loh. Terus sistemnya gimana tuh? Mereka ini disatukan sama pragmatisme murni dan transfer teknologi tingkat tinggi. Rusia itu kan mesin perangnya gede, tapi mereka kekurangan logistik spesifik gara-gara sanksi. Nah, Iran masuk di situ. Tunggu, maksudnya Iran ngirim senjata gitu ke Rusia? Bukan cuma ngirim, tapi transfer teknologi. Iran ngasih desain drone kamikaze mereka, yang seri Shahed itu, buat diproduksi massal langsung di tanah Rusia. Wow, diproduksi di sana langsung? Kenapa harus repot-repot gitu? Soalnya drone ini murah banget, tapi bisa nguras modal pertahanan Ukraina yang harganya jutaan dolar per biji. Itu kan strategi ekonomi perang yang sangat efisien. Masuk akal. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi deh. Ini tuh kayak kerja kelompok raksasa nggak sih? Kayak semacam open source code di dunia teknologi? Nah, ya benar. Analogi yang pas banget itu. Kan dulunya negara-negara ini jalan sendiri-sendiri dengan kelemahan industrinya masing-masing. Tapi sekarang mereka kayak nutupin titik buta satu sama lain gitu kan? Tepat. Jadi, kalau Rusia butuh komponen mikroelektronik ganda, kayak chip navigasi buat jet tempur gitu, China yang supply. Hampir 60% loh dari China. Masa sih sampai 60%? Bukannya China bilangnya mereka netral? Iya, secara teknis, China emang bilang nggak ngirim senjata mematikan secara utuh. Tapi chip navigasi itu kan otaknya senjata. Terus ada Korea Utara yang ngirim jutaan peluru artileri. Dan ini yang gila, mereka nurunin 10.000 sampai 12.000 pasukan langsung ke Rusia. Gila, bener-bener bagi tugas ya. Rusia ngasih apa dong sebagai imbalannya? Rusia ngasih data tempur real time sama teknologi satelit canggih yang dipengenin banget sama mereka. Simbiosis ini yang bikin negara-negara itu makin pede bermanuver. Korea Utara aja tiba-tiba berani mutus jalur diplomasi sama Korea Selatan kan? Wah, pantesan aja ketegangan makin naik. Dan disinilah kita masuk ke pertengahan tahun 2025 ya.
Berarti kubu barat udah mulai panik dong lihat ini. Banget. Kepanikan ini pecah di bulan Juni 2025. Amerika Serikat akhirnya ngelancarin serangan udara preemptif ke fasilitas nuklir Iran. Kayak di Natanz, Fordo, Isfahan. Langsung diserang gitu aja. Iya, tapi ada hal lain yang jauh lebih bikin merinding di balik layar para petinggi militer barat. Jadi, lembaga think tank Rand Corporation itu kan bikin wargaming, semacam simulasi perang dunia ketiga gitu. Hasilnya bocor dan tebak, Amerika kalah telak lawan Rusia dan Cina kalau skenarionya terjadi barengan di Baltik sama Taiwan. Tunggu. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Kita tuh dari dulu selalu dicekoki ide kalau militer AS itu paling absolut. Duitnya paling banyak. Kok bisa simulasinya bilang kalah telak? Kuncinya ada di teknologi rudal hipersonik. Dalam simulasi itu, armada F-35 milik AS yang harga per unitnya $100 juta lebih, itu malah hancur lebur di darat sebelum pilotnya sempat nyalain mesin. Hah? Hancur di landasan? Maksudnya, emang sistem pertahanan udara AS yang canggih itu nggak bisa nembak jatuh rudalnya? Radar mereka kemana emangnya? Ini masalah hukum fisika sih. Kalau rudal balistik biasa kan terbang keluar angkasa dengan lintasan melengkung yang gampang ditebak. Kayak kita lempar bola basket gitu loh. Jadi radarnya bisa ngitung jatuhnya di mana ya? Bener, tapi kalau rudal hipersonik kayak Avangard-nya Rusia atau DF-17 punya China, mereka tuh terbangnya 20 kali lebih cepat dari suara, tapi di atmosfer rendah. Oh wow! Dan ngerinya, rudal ini bisa belok tiba-tiba di tengah jalan. Jadi komputer pertahanan tercanggih pun nggak bisa ngitung lintasannya, radarnya pada buta. Gila ya. Jadi miliaran dolar buat pesawat siluman tuh kayak nggak ada gunanya kalau landasannya aja bisa diratain dalam hitungan menit. Ini ngingetin aku sama fenomena Thucydides trap deh, jebakan Thucydides. Iya, gimana tuh? Itu loh teori di mana negara penguasa yang lagi di atas, kayak AS, jadi panik banget karena mulai kesusul sama kekuatan baru kayak China atau Rusia. Terus karena saking paniknya, mereka jadi cenderung memicu konflik duluan sebelum beneran lengser. Apa ini yang lagi terjadi? Yang sangat menarik di sini adalah, fenomena psikologis itu beneran terjadi di depan mata kita. AS sadar kalau supremasi udara mereka udah runtuh mitosnya. Berarti ini memicu apa dong kalau nggak berani perang terbuka? Memicu perang gaya baru atau hybrid warfare. Mereka main di area abu-abu. Misalnya nih, sabotase kabel internet bawah laut atau pipa gas di Laut Baltik. Waktu diselidikin, ternyata itu kapalnya bendera China, tapi kaptennya orang Rusia. Astaga, jadi mereka main saling cekik ekonomi diam-diam ya. Dan rentetan saling cekik inilah yang akhirnya bawa kita numbuk dinding beton di awal tahun 2026. Benar banget. Kayak yang aku bilang di awal tadi kan, jam kiamat geser ke 89 detik. Dari data yang kita dapat, ada 22 negara yang probabilitasnya tinggi banget ikut terseret perang ini. Termasuk raksasa-raksasa itu. Dan bulan Februari 2026 itu jadi titik validasinya. Ada 2 kejadian fatal yang bener-bener ngehapus batas aman dunia dari perang nuklir. Kejadian apa aja tuh? Yang pertama, tanggal 5 Februari 2026. Perjanjian pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia yang namanya New START itu resmi kedaluarsa tanpa perpanjangan. Nah, buat kita yang awam nih, dampak praktisnya apa sih perjanjian itu berakhir? Bukannya dulu dibatasin ya, cuma boleh nyimpen sekitar 1.500-an hulu ledak. Kalau berakhir, apa mereka langsung pencet tombol? Iya, nggak langsung pencet tombol juga, tapi masalah utamanya bukan sekedar batas jumlahnya yang hilang. Masalah terbesarnya adalah hilangnya mekanisme inspeksi. Oh, maksudnya mereka nggak bisa saling ngecek lagi gitu? Tepat, dulu kan ahli dari AS boleh terbang ke Rusia buat ngecek fasilitas nuklir, begitu juga sebaliknya. Sekarang, nol transparansi, semuanya gerak dalam gelap. Analis nyebut ini era nuklir ketiga. Jadi karena mereka nggak tahu musuhnya lagi bikin berapa banyak bom di bawah tanah, instingnya malah jadi bikin lebih banyak dan lebih cepat lagi dong. Bener, perlombaan senjata yang lepas kendali. Dan di tengah-tengah paranoia nuklir itu, dunia malah disiram bensin lagi di Timur Tengah pada akhir Februari. Tanggal 28 itu kan? Waktu AS sama Israel ngelancarin serangan gabungan gede-gedean ke Iran. Iya, dan kali ini tujuannya bukan cuma nganjurin fasilitas nuklir kayak di tahun 2005. Tujuannya eksplisit buat regime change. Mau ngegulingin pemerintahannya. Terus Iran pasti ngamuk kan digituin? Atau lagi ngopi di ruang tamu, kenapa kamu harus peduli sama rudal hipersonik di Baltik atau ledakan di Iran?
Nah, ini yang sering orang salah paham kan? Mengira itu jauh. Bener. Makanya waktu Pak Prabowo ngasih peringatan di acara Rakornas Februari 2026 kemarin, itu kerasa banget. Beliau bilang, biarpun Indonesia netral, nggak ngirim pasukan sama sekali, kita tetap bisa kena imbasnya dari alam. Peringatan dari presiden itu basisnya murni fisika atmosfer ya. Kalau bom nuklir beneran meledak, biarpun cuma sebagian kecil, kita bakal ngadepin yang namanya nuclear winter atau musim dingin nuklir. Itu yang abunya nutupin langit bertahun-tahun kan? Iya, jutaan ton tebu radioaktif sama asap berbisa dari kota yang kebakar bakal naik sampai ke stratosfer. Tunggu, karena dia ada di stratosfer, di atas awan badai gitu, berarti debunya nggak bisa luntur kena hujan dong. Bener banget, debunya bakal stay di situ, ngeblokir cahaya matahari sampai puluhan tahun. Suhu bumi anjlok drastis, fotosintesis terganggu, dan ujungnya gagal panen gandum sama beras secara global. Belum lagi dampak ekonominya ya. Aku suka pakai analogi permainan Jenga buat ngegambarin ini. Gimana tuh analogi jengganya? Jadi kan ekonomi global tuh ibarat balok kayu Jenga yang disusun tinggi. Nah, waktu rudal mulai terbang di Timur Tengah, Selat Hormuz ketutup. Padahal 20% minyak dunia lewat situ kan? Itu ibarat kita nyabut satu balok krusial di paling bawah. Goyah dong menaranya. Terus kapal perang AS sama China mulai adu mekanik di Laut Cina Selatan, jalur logistik chip geng elektronik mandek, balok lain kecabut. Akhirnya apa? Menara Jenganya amruk. Dan jatuhnya pas banget di atas meja makan kita di Indonesia. Itu deskripsi yang sangat akurat. Ambruknya langsung kerasa ke daya beli masyarakat. Iya kan? BBM roket karena minyak langka. Harga sembako, mie instan, nggak kebeli karena gandum dari luar negeri ketahan. Pabrik-pabrik lokal pada tutup soalnya suku cadangnya nggak ada. Resesi global tuh beneran di depan mata. Kita ini kan sangat terintegrasi ya rantai pasoknya. Kalau impor energi dan pangan keganggu, masyarakat akar rumput di Indonesia bakal langsung kolaps dalam hitungan minggu. Oke, ini terdengar suram banget sih. Tapi mari kita tarik napas dulu. Dari data yang kita kumpulin, ternyata masih ada secercah harapan nih buat Indonesia. Oh ya, apa tuh kabar baiknya? Berdasarkan laporan Global Peace Index, Indonesia masuk ke daftar 12 negara yang diprediksi paling aman dari pusaran langsung PDI 3. Kita selevel sama Selandia Baru, Antartika. Terus dari Global Power Index, skor kita 0,256. Peluang kita buat terseret langsung ke baku tembak tuh termasuk kategori sedang. Dan status aman itu bukan kebetulan loh, ada alasan strategis di baliknya. Apa aja alasannya menurut riset kamu? Pertama, politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kita kan nggak ikutan fakta militer apapun, nggak ada pangkalan militer asing di sini. Jadi musuh nggak punya alasan buat jadiin kita target primer. Masuk akal. Terus yang kedua? Geografi. Ini benteng terkuat kita. Negara kita punya belasan ribu pulau, membentang ribuan kilometer. Buat militer manapun di dunia, nyerang negara kepulauan segede ini tuh mimpi buruk logistik tingkat dewa. Dan kita juga nggak ada tetangga dekat yang punya nuklir kan? Tapi aku yakin Kemhan juga nggak cuma ongkang-ongkang kaki ngandelin laut. Jelas, nggak. Dari riset Balitbang Kemhan, mereka tuh sekarang fokus banget mitigasi. Mereka modernisasi alutsista secara selektif, kayak jet tempur sama kapal selam. Tapi yang paling penting sekarang tuh pertahanan siber. Oh, kerjasama bareng BSN itu ya? Betul. TNI dan BSNN koordinasi ketat buat mastiin infrastruktur vital, kayak perbankan sama listrik, nggak diretas pas kekacauan global. Di sisi diplomasi, dari UNAS malah ngusulin buat bikin gerakan non-blok jilid 2, biar negara berkembang nggak cuma jadi pion doang. Tapi tunggu dulu, ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Bikin non-blok jilid 2 tuh emang kedengaran keren di atas kertas. Tapi, apa iya konsep netralitas pasif masih mempan di dunia digital tahun 2026 ini? Maksudnya gimana tuh? Ya kan musuh nggak perlu susah-susah nurunin tank di Pantura buat ngelumpuhin kita. Mereka cukup meretas satelit komunikasi, serang server bank nasional kita, atau blokir suplai semikonduktor dari luar. Kita kan bisa hancur tanpa satu peluru pun ditembakin. Apa kata bebas aktif masih relevan? Nah, itu bantangan yang sangat valid ya. Netralitas pasif yang cuman bilang, oh kita nggak ikutan, itu emang udah usang, udah mati. Percuma ngaku netral kalau perut kita masih bergantung sama gandum impor, blok R, terus internet kita numpang alatnya blok B. Bebas aktif di era sekarang tuh menuntut kemandirian domestik yang absolut.
kedaulatan pangan, data, sama siber harus kuat. Kalau nggak, kita gampang banget disandera lewat ekonomi. Berarti bener ya, medan perangnya udah geser total. Kita nggak cuma harus siap ngelak dari peluru tajam, tapi juga peluru logistik sama peluru siber. Persis banget. Ancamannya tuh masuk lewat pembuluh darah ekonomi global. Wah, obrolan ini benar-benar ngebuka mata sih. Dan ini bawa kita ke penghujung penelusuran mendalam hari ini. Kita sepakat ya, kalau netralitas gaya lama tuh udah nggak cukup buat ngelindungin bangsa ini. Iya, harus ada ketahanan dari dalam. Makanya, sebelum kita udahan, aku mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungin sendiri. Kalau ngelihat gimana canggihnya AI, drone murah, sama rudal hipersonik, gimana kalau senjata pamungkas di Perang Dunia Ketiga ini sebenarnya bukan bom nuklir? Terus apa dong? Gimana kalau serangannya tuh berupa kelumpuhan AI massal, atau pemutusan kabel internet bawah laut yang bikin negaramu balik ke zaman batu dalam sedetik, atau blokade ekonomi yang bikin kelaparan pelan-pelan? Kalau musuhnya nggak kelihatan tapi dampaknya ngeratain semuanya, apa masih ada negara yang benar-benar bisa dibilang aman? Wah, itu pertanyaan yang jawabannya cuma bisa ditentuin dari seberapa siap kita ngebangun benteng pertahanan kita sendiri dari sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.